Hari ini kita punya tamu yang sangat istimewa ya. Tamu saya hari ini Tasya Sihaan. Yeay. Ayo tepuk tangan penonton bayaran. Tasya Sihaan. Tasya, say hi dong. Hai Sahara. Sahara. Bener. Teman-teman, ini adalah temannya Sora. Ini adalah Tasya Sihaan. Tasya mau dikenalnya sebagai apa? Ya udah indigo aja. Anak indigo aja ya. Tasya Sihaan adalah salah satu teman Sora, anak indigo juga. Tasya, ini kan Sahara mungkin baru nonton nih. Mungkin ada yang udah tahu Tasya, ada yang belum. Mungkin Tasya boleh perkenalkan diri. Hai, aku Tasya Sihaan. Aku dikenal sebagai indigo. Lalu sebenarnya aku nggak suka sih Kak disebut indigo. Sukanya disebut apa? Ya udah, nggak ada sebutan, ya udah emang peka aja udah. Oke, tapi itu orang-orang Indigo kan kayak kesannya wow gitu kan. Hmm. Kurang suka. Ya udah, tapi aku lagi sebenarnya aku nggak fokus ke situ. Aku memang lagi berusaha untuk menuju ke film. Oh, entertainment ya, kita lihat. Oke, Tasya, kita seperti semua tamu lain ya, saya akan nanya dulu. Tasya, kalau Tasya disuruh menggambarkan diri Tasya dengan 3 kata, itu apa dan alasannya apa? Aku tegas. Karena alasannya aku kalau iya ya enggak. Dan aku nggak bisa juga ketemu orang yang abu-abu gitu, kayak iya enggak gitu. Oh, jadi tegas. Ya. Terus pemaaf. Pemaaf Banget. Sampai kadang-kadang lebih ke bego sih arahnya. Nanti ada pun dibacanya. Ya, nanti saya bacain lazinya Tasya di tontonnya. Emang ada sisi pemaafnya. Terus pemaaf, terus kadang susah berteman sama orang sih, susah berteman sama orang. Kenapa Tasya merasa susah berteman sama orang? Apa karena teman dari dunia lain udah kebanyakan? Enggak. Kayaknya karena aku tuh kalau udah deket sama orang aku sayang. Jadi kadang-kadang aku merhatiin gitu, ini orang pantas nggak ya deket sama aku. Dan aku mampu nggak ya teman sama dia dengan sikapnya, kan banyak nih orang ada yang aku bisa terima atau enggak. Oke. Jadi sebenarnya Tasya introvert tuh. Introvert bisa dikatakan gitu sih, karena kadang-kadang juga extrovert gitu. Mungkin tengah-tengah kali. Ambivert. Nah, kita tim ambivert. tim ambivert. Ya, jadi hari ini saya hari ini akan berusaha menanyakan Tasya yang belum ditanyakan di channel lain. Ya, karena Tasya ini udah warawiri di channelnya Denny Sumargo, di channelnya Net TV, ini sekarang di Sora TV. Oke, Tasya kan dikenal sebagai indigo nih. Nah, terus Tasya itu aku perhatiin kebanyakan kan kontennya penelusuran. Nah, Tasya ceritain sedikit aja ya mungkin. Tasya tuh awalnya tuh bisa kayak, ini aku indigo nih. Terus habis itu bisa tiba-tiba kok jadi indigonya ini, tiba-tiba Tasya bisa di YouTube dan sebagainya, itu gimana ceritanya? Sebenarnya awal di YouTube karena Kak Billy Christian. Awalnya dia tuh yang tahu. Kenal sama Billy dari mana? Dia buka ini buat subscribernya boleh bercerita di YouTube-nya. Oh, terus Tasya cerita. Nah, terus aku cerita lah di situ, tapi dia nggak jawab, udah kayak sebulan itu nggak jawab, udah diri. Tiba-tiba itu aku inget banget hari Jumat, aku pas lagi di Jakarta, aku masih kuliah waktu itu. Dia ngomong, "Tas, yaudah yuk kita ketemu besok." Udah, hari besok kita ketemu. Makanya awal dari YouTube itu sebenarnya, tadinya aku nggak berani untuk buka cerita di ke orang-orang, aku nggak berani. Tapi kalau awal tahu indigonya itu karena dulu ngontrak di Bandung, rumahnya serem. Pokoknya singkat cerita aku bisa ngobrol sama hantunya. Nah, dan itu juga yang aku ceritain ke kamu. Oke, nah nonton tuh di Billy Christian kalau mau tahu ceritanya Tasya asal mulanya gimana komplitnya ya gitu. Tapi Tasya, nah ini pertanyaannya Sora sudah tanyakan ke bintang tamu lain, semua punya jawaban yang berbeda-beda. Aku meminjam bahasa kekinian, kan ceritanya nih katanya zamannya privilege. Nah, kan sekarang banyak banget orang-orang yang kepingin jadi indigo, sampai ada acara buka mata batin, sampai nanya-nanya kan, mungkin Tasya juga mungkin banyak kali ya yang DM, "Kakak, bisa nggak saya apa segala macam." Nah, menurut Tasya menjadi seorang indigo itu privilege atau tidak? Tergantung sih. Kalau menurut aku tergantung ya. Ada orang yang mungkin menjadikan itu untuk nama, ada yang menjadikan itu untuk bantuin orang, ada yang udah dikekep sendiri aja.
Jadi kalau dalam kasusnya aku privilege ya. Karena aku emang seneng. Jadi waktu aku tahu bahwa oke ini nggak bisa dihilangkan, aku ngucap sama diri ini buat bantuin orang. Dan aku kayak privilege aku tuh kalau aku ngebantuin aku seneng aja gitu ngeliat ternyata mereka terbantu ya. Jadi nah ini aku mau nanya nih, Tasya berarti buka praktek atau buka konsultasi atau gimana? Buka konsultasi. Tapi memang tidak semua orang aku terima. Aku biasanya lihat dulu, aku bisa bantu nggak ya? Gitu. Karena menurut aku kadang-kadang jodoh-jodohan kan kayak gitu. Iya benar. Ada mungkin kalau aku nggak bisa bantu, mungkin kalian bisa cari ke yang lain. Kalau boleh tahu kira-kira ya Tasya, case seperti apa yang Tasya bisa bantu atau Tasya tangani? Yang selama ini ada itu biasanya kalau dia cinta-cintaan tuh, kalau dikirimin pacarnya tiba-tiba dia jadi berapa tahun dia nggak bisa punya pasangan, atau dia dikirimin orang, banyaknya sih karena dikirim orang gangguan gitu ya. Banyaknya. Iya, jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mau minta bantuan Tasya bisa DM juga ke bisa cek Instagram Tasya, ada kontaknya juga di sana. Tapi jangan baper, Tasya kan tadi udah bilang banyak, semoga kamu berjodoh dengan Tasya juga. Tapi saya yakin pasti Tasya juga berusaha ya Tasya untuk membantu semua orang. Oke, terus Tasya kan dengar-dengar nih, Tasya kan sekarang udah lulus kuliah, katanya. Akhirnya lulus kuliah gitu. Tasya kuliahnya jurusan apa sih kemarin? Administrasi negara. Oh, kirain saya sekolahnya di Hogwarts. Jurusan penelusuran gitu kan, mata kuliah mediumship gitu. Pengen ya kalau ada mau aku. Terus, nah itu kan Tasya kan jurusannya kan sangat berbeda banget sama sekarang kan Tasya ada di dunia entertainment lagi aku bilangnya. Nah, Tasya sendiri itu rencana Tasya mau melanjutkan karirnya menjadi entertainment di dunia perboipan ini, atau Tasya pingin udah aku mau jadi pegawai kantor atau mau jadi PNS atau gimana gitu? Enggak, aku emang pengennya, jadi sebenarnya ceritanya kenapa aku masuk administrasi negara itu dari kecil aku tuh pengennya main film. Itu emang cita-cita dari kecil. Terus waktu itu ada kejadian lah aku casting, terus tidak terpilih karena ada sogok nyogok di belakang. Di situ aku langsung ya udah gue nggak bisa kalau gitu. Nah di situ aku jadi kepengen jadi PNS. Emang aneh gitu, pengen jadi PNS. SMP, jadi dari SMP SMA udah nggak pernah mikir casting, masuklah administrasi negara. Nggak tahu ya mungkin kalau orang yang udah punya mimpi dari kecil, taunya ada aja, datanglah kami. Kami itu kayak pintu buat aku sih. Iya, jadi membuka kesempatannya untuk gitu. Jadi Tasya mau melanjutkan mimpinya. Entertainment. Oke, kita doakan dan kita tunggu ya. Lumayan. Nanti sebelum Tasya ada di TV udah ada di Surat dulu. Mohon maaf, udah ada di TV sekarang. Oh iya benar juga ya. Tasya tuh udah main film loh, film yang di HBO itu. Apa Tasya? Itu yang apa Grand Mas Kiss judulnya di HBO. Grand Mas Kiss. Jangan lupa nanti aku akan coba munculin di sini Grand Mas Kiss ya. Aku udah nonton loh, aku udah nonton. Saya agak takut nonton gitu. Tapi demi Tasya Syahaan nanti saya pasti akan nonton. Terus Tasya berarti menyenangi, nah itu kan Tasya kan ternyata masuk dunia acting ya. Nah itu Tasya memang sekolah acting atau memang otodidak atau gimana? Aku otodidak, makanya aku bilang mungkin karena mimpi, karena dari kecil sebenarnya aku kayak udah acting sendiri gitu loh Kak. Jadi kadang-kadang aku suka ngomong sendiri, bukan ngomong hantu ya, ini aku acting aja sendiri, kayak ngebayangin ada orang di depan aku yang lagi ngomong ini, terus aku balas. Jadi aku nggak sekolah, tapi ingin sih, pengen sih. Pengen ya, semoga kita doain semoga Tasya nanti bakal bisa sekolah acting, dia nanti bisa main film terus. Kita tunggu ya film Tasya yang berikutnya ya. Amin. Kita doakan. Oke, terus Tasya kan sering banget nih ke tempat-tempat penelusuran. Nah, Tasya boleh nggak sebutin satu tempat penelusuran yang menurut Tasya yang udah Tasya pergi paling kayak ini spesial buat aku gitu. Spesialnya serem atau bagus? So up to you. This is like something important sama kamu untuk personally gitu. Kayak mungkin ada tempat itu kayak connectionnya sama kamu besar misalnya. Kemarin sih perjalanan sama Bumi Nusantara itu di Sendang Layangan. Jadi di situ bikin aku banyak hal yang menampar aku gitu di situ. Padahal aku kan maksudnya aku nggak tahu nih. Aku di situ harus masuk ke dalam sendang, harus duduk malam-malam. Aku pikir yang aku rasain paling cuma takut hantu sama takut binatang di bawah. Ternyata aku justru nggak ngerasain itu, yang aku takut sama diri aku sendiri malah.
ini menarik. Kenapa Tasya takut sama dia? Jadi pas sebelum masuk itu kan kita kayak emang ada prosesnya, kita berdoa di kuncinya di depan. Nah waktu berdoa itu dia kan pakai bahasa Jawa halus banget, jadi aku nggak ngerti. Ya udah aku ikut aja berdoa nungguin. Tapi di saat aku berdoa itu aku sadar ada yang ngomong, udah nggak usah sok kuat loh gitu, kayak ada yang menantang aku gitu loh. Terus aku digituin tuh jadi, emang kenapa gitu. Nah sampai aku turun ke bawah sampai udah masuk ke air, yang aku defense gitu loh, aku bisa kok gitu, apa sih maksudnya sok kuat ini. Kalau mau nangis aja gitu, rasanya digituin sampai akhirnya pas aku keluar dari air aku nangis itu sampai 1 jam. Karena aku ngerasa iya ya bener, gue emang selama ini tuh cuma berusaha kuat, padahal sebenarnya enggak. Apalagi kan mungkin ada melewati perjalanan personal seorang Tasya ya, maksudnya itu kan pasti ada sesuatu yang men-trigger juga. Tapi ternyata paling nggak positif ya, ternyata vibes ya pulang dari situ. Ternyata memang berjodoh sama Bumi Nusantara ya. Gitu. Nonton ya. Teman-teman jangan lupa nontonin Tasya juga. Tasya adalah bagian dari Bumi Nusantara. Jadi nanti akan saya taruh juga deh linknya Bumi Nusantara di bawah ya teman-teman. Kesana bagus ya, karena Bumi Nusantara juga ceritain bukan cuman secara spiritual, tapi dia juga ada nilai histori ya. Banyak nilai histori. Jadi dan lagi nulis buku juga ya Tasya? Lagi, udah mau keluar, udah mau PO. Jangan lupa PO bukunya di mana ya Tasya? Di follow aja Gagas Media. Oke, di Gagas Media ya. Berarti teman-teman di follow di Gagas Media, nanti bisa beli buku yang itu juga ada kontribusinya Tasya untuk menulis di situ. Bukan nulis sih, kita bagian dari perjalanan itu. Menulis sih Mas Genta pure, ada bantuan. Tapi ini kamu kasih, maksudnya sharing cerita juga kan ya? Iya, karena kan dari perjalanan itu gitu. Aku udah lihat covernya, keren kan? Keren banget itunya. Aku sampai iri loh, pengen ikutan jalan-jalan sama Bumi Nusantara. Mas Gadu, Mas Genta, boleh diajak? Mungkin salah diajak. Nah itu ada yang di balik layar mau minta diajak, dia bersedia kok gambar 10 tokoh. bersedia ya. Tenang, kamu bakal bersedia tidak dibayar. Kamu yang penting ikut pokoknya kalau jalan-jalan. Karena aku semoga ya teman-teman doain ya, semoga nanti bisa, mungkin udah berjodoh sama Tasya, nanti bisa kalau itu bisa ngobrol sama Mas Gadu sama Mas Genta di channelnya Mbak Sora. Saya ngefans banget. Nah, terus Tas, ini kan katanya kan kalau anak indigo itu kan suka ada yang nemenin lah, suka ada yang ngikutinnya gitu. Tasya sendiri kan dia cantik nih ya. Apalagi kalau Tasya itu suka makeup teman-teman. Jadi aku sampai amazed gitu. Tasya tuh memang ini out of topic. Memang Tasya belajar makeup atau sendiri? Sendiri. Jadi aku tuh tapi aku bukan makeup cantik ya, maksudnya aku emang suka makeup gambar-gambar, makeup karakter. Padahal aku nggak bisa gambar, cuma entah kenapa kalau di makeup bisa. Tuh. Iya, karena aku lihat itu Tasya itu ini ya cantik gitu, jadi dia bisa make up gitu. Kalau aku kan make up remedial. Nah, Tasya ini nggak pernah ngalamin kayak diikutin sama makhluk halus atau astral terus dia jadi naksir Tasya, pernah nggak sih? Enggak sih, kalau sampai naksir gitu enggak. Diikutin pun enggak. Aku lebih banyak yang suka ikut tuh cewek biasanya, cewek-cewek mau cerita, mau curhat. Emang bawaannya kayaknya Sahara bukan? Sahara tuh kayaknya, sahabatnya seorang mau curhat banget. Saya dilihatin cuma diterawangin kayaknya gitu kan. Jadi lebih cewek-cewek biasanya. Kalau cowok-cowok tuh mungkin ya, aku nggak ngerti, mungkin karena ada yang menjaga aku laki-laki dan lebih tua, mungkin karena itu jadi nggak terlalu banyak yang dari leluhur ya Mas. Tadi saya di tempat ini dikit. Karena mungkin karena ada dia juga. Mengayomi jadinya ya. Mengayomi banget gitu. Cuman akunya pun, kalau aku tuh kayak punya batas gitu loh. Jadi kalau aku penelusuran pun aku nggak mau terlalu dekat. Jadi kalau penelusuran, kalau waktunya cerita ya baru boleh dekat. Oke. Nah, Tasya ini kan artinya gini. Tasya itu kan memang dari awal kan berani kesana kemari nih. Nah, Tasya ini preventifnya kan pasti akan ada residu energi ya dari penelusuran segala macam. Kalau buat Tasya gimana caranya untuk satu men-shielding, dan kedua udahan pulangnya kan pasti kan capek lah, mungkin ada yang gitu. Tasya caranya gimana? Kalau aku sih selama ini aku nggak tahu ya ini bagian dari shield atau enggak. Cuman sebelum aku berangkat biasanya atau setelah aku sampai di lokasi, aku tuh doa, kalau di aku doa Bapak kami. Habis doa amin, aku tiup ke tangan terus taruh di satu badan.
Habis itu udah aku tenang aja, kayak aku juga membayangkan ada cahaya yang keluar dari badan aku, makanya mereka nggak bisa sedekat itu, paling segini lah. Oke, Ya, itu bikin. Nah terus pulangnya aku pasti selalu harus mandi. Mau pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi tetap selalu mandi. harus mandi keramas semua, udah tidur. Biasanya udah kalau aku tuh balikin energinya tidur emang, tapi abis itu tidurnya siang gitu baru bangun. Kalau emang udah secapek itu. Tapi aku pernah juga kayaknya kecapean, aku pulang tuh aku masih connect sama tempat itu sampai 2 hari. Bayang-bayang nggak ini ya, karena Jadi- Tasya ini, karena aku pernah dengar Tasya emang suka itu kan, yang ngerogoh sukmo ya Tasya ya. Nah itu Tasya sering ngerogoh sukmo tanpa sengaja atau memang diniatkan? Enggak, kalau dulu kan kayak tiba-tiba keluar gitu, Hmm. tapi untungnya mungkin ya kenapa aku dapet ini juga karena aku nggak kepoan. Kalau keluar pun kalau nggak ada kebutuhan aku nggak jalan-jalan. Makanya aku bilang tadi mau ngebantu, mungkin karena ucapan aku itu ya. Kadang-kadang ada orang yang harus dibantu jauh kan, ya itu yang membantu. Oh jadi Saya caranya emang udah ada tujuannya. Oke. Nah terus ini kan udah nih, terus ini sih Sora perhatiin sekarang Tasya udah mainan kartu tarot. Lumayan calon customer baru saya. Tasya kenapa tiba-tiba Tasya ini apa namanya main kartu tarot? Itu memang maksudnya Tasya suka atau memang Tasya ada panggilan atau gimana? Dulu sih aku nggak, jujur aku dulu nggak percaya sama tarot-tarotan. Karena buat aku apa yang dibacain itu malah jadi sugesti ke aku, itu yang bikin kejadian. Nah sampai ada satu saat baru-baru inilah aku mimpi pegang angel card. Awalnya dari mimpi, terus karena emang kalau angel card ini kan isinya nggak kayak tarot ya, isinya dia cuma kayak solusi aja gitu, kata-kata bagus lah semuanya. Dia lebih kayak message, lebih kayak miracle ya. Akhirnya aku beli tuh, terus aku mencoba aja gitu. Sebenarnya kan tanpa kartu kalau emang udah bisa baca gitu. Cuma kadang-kadang penyampaian kita tuh yang beda. Nah kalau udah ada kartu tuh kayak alat bantu aku aja supaya penyampaiannya lebih bagus. Padahal kan udah Tasya mah terawangan sama ini. Tapi nah terus kan ini kemampuan indigo ada banyak ya. Tasya kan interdimensional udah. Jadi interdimensional itu teman-teman yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Nah, Tasya sendiri ada niatan nggak mau mengembangkan ini? Misalnya contoh mau jadi healer lah, atau Tasya mungkin mau belajar jadi dukun beneran apa gimana gitu. Kan ada sekolahnya tuh supranatural. Tasya? Oh iya, enggak tahu. Ada? Enggak sih kalau aku nggak berniat memperdalam itu sih. Ya Jadi udah yang natural. ini aja. Karena kan emang nggak, sebenarnya ini bukan fokus aku kan, balik lagi kayak aku emang pengennya main film. Jadi fokus aku tuh ke situ Kak. Di indigo ini adalah kayak sampingan aja gitu kalau memang ada yang harus tapi sekarang jadi utama loh Tasya. ya sih bener jadi utama, cuman ya kan ya ke arah-arahnya itu aja kan, nggak lebih dari situ. Tapi kalau misalnya nanti Tasya harus misalnya ditawarinnya kan pasti otomatis kan indigo. Iya. Ini kan pasti otomatis kan ditawarin filmnya kan juga yang horor. Iya, kalau itu sih nggak masalah. Maksud aku tuh nggak tahu ya kalau nanti aku tiba-tiba ada wangsit mau jadi healer apa gitu nggak ngerti. Tapi kalau sekarang sih nggak ada niatan memperdalam itu. Paling yang aku dalami hanya gimana caranya aku semakin banyak nih bisa bantuin orang. Kalau sekarang kan aku mampu nggak ya gitu, kadang-kadang masih ada gitu ya. Nah paling itu aja yang pengen aku cari tahu gimana ya caranya supaya aku lebih kuat lagi nih ngebantuin banyak orang. Oh jadi mungkin melatih dan mengolah yang sudah ada ya. Tapi kalau emang kalau itu kan jodoh-jodohan ya Tasya, nanti kalau totonya udah dibuka mah jalannya mah nanti ini sendiri ya. Jalan sendiri. Oh jalan sendiri gitu. Oke. Terus Tasya kan juga sekarang kan kalau nggak penelusuran Tasya itu ngapain? Kalau nggak penelusuran? Atau kalau nggak syuting nih bahasa kerennya gitu? Oh kalau lagi nggak ada kerjaan gitu ya di rumah aja kalau aku sih. Atau aku tuh seneng banget ke alam. Jadi aku paling pergi ke kalau nggak ke gunung, ke pantai gitu. Tapi kalau tidak ada nggak ada kemungkinan ke sana, aku pasti ketemu teman-teman aku Pak. Kayak itu entah kenapa juga jadi recharge aku juga. Oke, jadi recharge-nya memang untuk ketemu sama orangnya. Nah, oke, ada nggak? Nah, karena tadi Tasya bilang Tasya mau jadi pemain film. Nah, siapa artis atau mungkin aktor yang Tasya suka sama dia dan itu adalah proto modelnya Tasya? Siapa ya? Banyak lagi. Tunggu aku mikir dulu. Mikir, ting tong. Internasional apa lokal dulu?
Ya, mungkin yang lokal dulu kali Lokal ya. aja ya. Iya. Biar Sahara kenal. Kalau lokal aku suka banget. Aduh, lupa lagi namanya. Udah tua yang main pengabdi bukan pengabdi setan. Perempuan Tanah Jahanam. Christine yang Hakim. Christine Hakim. Oh iya ya. Itu senior banget sih. Waduh, itu kalau Ibu Christine Hakim sih, dia belum ngomong aja dia udah tampil Berkarisma memerankan banget ya. karakternya tuh udah Christine kuat. Hakim, Lydia Kandau. Kan udah main Mali dia Kemarin kan. udah Nah, main. makanya itu kemarin pas main bareng sama Lydia Kandau tuh, wow. Iya, sama artis senior langsung. Langsung kayak ini nggak sih, langsung kayak berbunga-bunga gitu ya kita. Dan itu baik kan, maksudnya mereka ngajarin. Beda, itulah aku menemukan bedanya kalau orang senior tuh, aku kan ngomong gini, tante ajarin aku ya, kita juga masih belajar, dia selalu ngomong gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang iya diajarin gitu kayak, nanti kan maksudnya bedanya. Oke, jadi ternyata Tasya ini kalau aku lihat, ini baru pertama kali saya ketemu Tasya ya, jadi emang kayak gitu kalau di Tarot bercerita, ketemunya langsung silaturahmi, langsung bikin konten. Ternyata Tasya itu tidak, aku merasa secara pribadi, tapi ceminu ya, correct me if I'm wrong, Tasya itu tidak seseram atau tidak sehoror yang ditunjukkan. Kalau aku sih ngerasa energinya justru lebih soft ya. Makanya kalau aku nggak tahu, cuman kalau aku ngerasa sih sebenarnya kayaknya aura anak-anak kristal sebenarnya gitu. Iya. Benar ya? Benar. Karena aku ngerasanya energinya sebenarnya soft gitu. Jadi memang banyak bekerja untuk human worker sebenarnya. Jadi mungkin sebenarnya ya bisa melihat astral itu untuk membantu menjembatani ya ke Nah, Tasya, kalau Tasya ngebantuin itu, apakah memang Tasya ada cara khusus yang tidak boleh di-sharing, atau Tasya caranya gimana caranya Tasya? Ngebantuin orang. Misalnya ada gangguan gitu. Apa ada ritual khusus gitu? Enggak, aku nggak ada gitu sih. Aku tuh cuma berdoa aja sebenarnya ngebantuinnya. Kadang-kadang orang datang ke kita itu dia sendiri juga nggak percaya doa, Pak. Jadi mau aku bilang tujuan aku di sini cuma kayak sadar cara cuma kayak gini gitu. Itu doang gitu. Nah, yang aku lakuin biasanya aku kalau lagi konsul ngomongnya agak jahat gitu ya, nggak pakai filter. Jadi ya ngomong aja apa yang aku lihat. Kalau dia buat aku, mereka kan lebih bisa digituin dan sadar gitu. Dan untungnya selama ini banyak yang sadar. Caranya cuma gitu, paling aku ngecek nih, ini orang beneran nggak ya ada ininya. Kalau memang ada yang nempelin dia, aku lepas. Kalau ngelepas caranya gimana tuh aku bingung juga ya nyeritainnya. Pokoknya aku ngambil aja gitu, kayak susah nih diceritain kayak kata gitu, udah diambil. Di prosedurnya susah lah ya, tapi maksudnya berarti ada ini pakai metode Tasya sendiri. Nah, terus habis itu biasanya aku kan kasih air yang udah dikasih energi itu, atau dia fotoin aja airnya, nanti aku kasih energi, dan dia sendiri juga. Nah, itu Tasya berarti belajar, apakah Tasya memang belajar Reiki atau apa? Enggak. Oh, berarti memang ini ya, tapi meditasi mungkin Tasya. Meditasi ya. Oke, jadi beda memang kalau naturalis ya. Tapi meditasi itu banyak membantu sih ya. Banyak banget Membantu banget meditasi. Nah, itu Tasya ada guru spiritualnya atau? Iya, ada, bukan guru sih ya, saudara yang membimbing aku. Coach, ya kayak mentor lah ya, supaya. Nah, ini teman-teman, berarti ini juga mungkin aku tambahinnya. Berarti ini teman-teman, kalau teman-teman mau belajar memang spiritualitas atau mau apa, mungkin sebaiknya memang cari orang untuk mengarahkan juga ya Tasya. Betul. Biar jangan keluar nyasar gitu. Ya, karena dunia spiritual sekarang itu gede banget. Kadang-kadang kalian bisa jadi ilmu hitam tanpa kalian sadari. Nanti the power of ngaco. Iya, jangan. Nggak usah sosokan. Nah, karena udah ini pertanyaan terakhir di segmen 1, nanti sebelum kita ke segmen 2, aku mau nanya, Tasya kan sekarang banyak banget yang apa ya bilangnya ya, itu tadi yang Tasya bilang sangat abu-abu, ada yang banyak yang terkecoh dan segala macam. Kan Tasya kan udah dari brojolan cenah gitu udah begini. Tasya boleh sharing nggak? Ini apa ya, mungkin tips-tipsnya untuk kita mengetahui bahwa ya memang ini benar gitu, atau memang ya itu hanyalah sebuah halusinasi atau delusional kita. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia kadang-kadang tanpa sadar, terus habis itu mungkin juga tanpa mendeskripsikan siapapun ya, mungkin kebetulan orang-orang di sekitarnya kan banyak yang juga yang iya aja nyanyiin gitu. Nah, boleh nggak Tasya mungkin gimana ya caranya untuk
kita tahu gitu loh ya, kalau kita itu tidak halu, ininya this is real atau this is unreal gitu loh. Paling mudahnya itu emang harus ada mentor untuk dia yang bisa menilai ini benar apa enggak. Tapi kalau memang belum menemukan, itu kan proses ya untuk nemuin mentor itu. Ya kalau aku dulu, aku emang gila-gila, aku cari itu semuanya tuh dari Alkitab, dari Al-Quran gitu, aku bacain. Baca ya? Baca. Terus aku konsultasi sama pendeta. Itu sempat disuruh lepas lah apalah, ternyata nggak bisa. Nah aku nyadar ya bahwa ini tidak bisa, nyadar ya bahwa ini beneran adalah karena nggak bisa dilepas. Dan ketika didoakan untuk lepas itu, aku ngerasa banget ada yang jalan dari ujung kaki sampai pala, tapi kayak ini nih energi kayak mentok, nggak bisa keluar. Ya orang dari pabrik ya. Terus udah selesai dari situ, meditasi itu ngebantu banget. Kenapa? Soalnya waktu kita meditasi kan kita diem nih. Entah kalau emang mau meditasi sambil berdoa juga nggak apa-apa, tapi itu pasti akan ada insight sendiri dari dalam hati. Ini bener atau enggak? Dan itu pasti akan ada jawaban, lu halu atau enggak, pasti dari dalam hati itu pasti. Dan ingat ya, berarti harus menaikkan awareness juga. Makanya harus meditasi. Tapi kalau misalnya kalian memang udah yang tipenya bisa ngobrol sama sosok itu sebenarnya udah gampang dicari taunya ya. Tapi ini agak-agak ini juga mas Kizo ya, agak tricky ya. Jadi cari taunya adalah cari pertanyaan yang dia nggak bisa jawab. Ngerti nggak? Jadi misalnya cari pertanyaan yang kita sendiri juga nggak tahu jawabannya apa. Kalau dia bisa jawab berarti dia benar. Oke, nah ini bagus nih, pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya tapi dia bisa menjawab. Ya, jadi hati-hati kan ini memang areanya 11-12 ya Mas ya. Karena aku perhatikan, mohon maaf gitu, banyak juga jadinya akhirnya fokusnya tuh kayak siapa yang mendampingin saya, siapa yang saya keturunan siapa, ada juga yang kepengen jadinya bisa ngeliat dan segala macam. Karena sebenarnya kayaknya fokusnya ada alasan lah ya. Kalau menurut aku ada alasan kenapa seseorang diberikan kekuatan itu atau tidak. Jadi nggak semata di belakang gue raja siapa itu sejujurnya nggak kurang penting gitu. Yang penting tuh kita sendiri maunya ini kemampuan ini buat apa. Dan Tasya juga pasti proses sampai ke titik proses. Berapa lama Tas? Kira-kira sampai kayak awal-awal kan berarti nggak stabil ya. Pasti otomatis kayak kamu dari dalam juga ada bahasa aku bukan ada terguncang sih. Pasti dirimu pun terguncang, aku mau gila. Nah itu Tasya berapa lama untuk sampai kayak oke, finally aku settle nih dalam setahun. Itu sebenarnya cukup cepat ya kesannya. Karena aku baru sadarnya umur 18. Jadi dari kecil sampai 18 aku menganggap itu hayalan. Tapi yang bikin kalau diinget-inget tertekan juga karena aku takut, aku nggak pernah tidur sendiri sampai aku kuliah. Aku selalu sama orang. Tapi orang tuanya Tasya, keluarga Tasya nerima nggak sih soal ini? Ada supportif orang? Bukan nggak nerima kali ya, jadi kaget, shock gitu, nggak mau lah anaknya begini. Apalagi takut juga kan ya kayaknya orang tua. Ditambah kalau di keluarga aku kita udah percaya Tuhan ya udah Tuhan gitu, nggak perlu kita tahu yang lain-lain. Cuman namanya udah gimana ya, kalau di posisi aku ya aku maunya juga aku taunya Tuhan aja, tapi kan aku ngeliat di bawah ada yang lain gitu. Jadi emang ada jalur keturunan ya Tasya? Kayaknya sih ada, karena Pak D, terus ada 2 sepupu yang bisa, 2 Pak D bisa, Eyang juga memang ada turunan sih, memang ada turunan yang dari Jawa tuh masih ada turunan itulah. Oke, tapi di satu keluarga inti Tasya cuma Tasya aja? Cuma aku. Tasya berapa bersaudara sih? 2. Tasya anak ke? 2. Oh jadi berarti kakaknya enggak? Abang enggak. Jadi cuma satu rumah Tasya jadi radarnya. Iya bener. Kalau ada apa-apa, Dek, liatin. Betul. Abangku jadi, soalnya dia juga agak penakut. Jadi ketika aku udah sadar, aku jadi nggak penakut, dia yang jadi penakut. Oke. Tapi kalau ada apa-apa masih dek gitu aja terus. Tapi Tasya sekarang udah biasa kali ya? Udah biasa. Iya, tapi kayaknya Tasya mah nggak pernah nggak jiwakan langsung kayak di sini ada ini ada ini. Enggak lah, Tasya sangat bisa menahan diri ya. Jadi dia tidak mau flexing kemampuan. Flexing kemampuan bahasa sekarang. Oke, kita sekarang part 1 udah dulu. Kita mau siap-siap ke part yang kedua.